Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi, Mesopotamia tidak lagi didominasi oleh kota-kota Sumeria yang berdiri sendiri. Dari kondisi politik yang terfragmentasi inilah muncul Kekaisaran Akkadia, entitas politik pertama yang berhasil menyatukan wilayah luas di bawah satu pemerintahan terpusat. Kekaisaran ini bukan hanya menandai lahirnya kekaisaran pertama dalam sejarah manusia, tetapi juga menjadi eksperimen awal tentang bagaimana kekuasaan, militer, ekonomi, dan ideologi dapat dikendalikan dari satu pusat hingga akhirnya runtuh oleh krisis multidimensi. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, dunia memasuki fase krusial dalam perkembangan peradaban manusia. Di berbagai wilayah, masyarakat agraris mulai bertransformasi menjadi masyarakat kompleks dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang semakin terorganisir. Namun perubahan ini tidak berlangsung seragam. Setiap wilayah berkembang dengan ritme dan tantangan masing-masing. Di Mesopotamia, wilayah subur di antara sungai Tigris dan Efrat, peradaban Sumeria telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Kota-kota seperti Uruk, Ur, Lagash, dan Kish menjadi pusat urbanisasi awal dunia. Mereka memiliki sistem irigasi maju, pembagian kerja yang jelas, perdagangan jarak jauh, serta sistem tulisan paku, cuneiform, untuk mencatat administrasi dan ritual keagamaan. Namun, di balik kemajuan ini terdapat kelemahan struktural yang serius. Sumeria tidak pernah bersatu sebagai satu negara. Setiap kota berdiri sebagai entitas politik independen dipimpin oleh raja sekaligus imam. Persaingan antar kota berlangsung terus-menerus, terutama dalam perebutan lahan subur dan akses air. Perang menjadi kondisi normal, bukan pengecualian. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jangka panjang justru terkuras untuk konflik berkepanjangan. Ketidakstabilan ini diperparah oleh keterbatasan lingkungan. Mesopotamia sangat bergantung pada sistem irigasi buatan. Sedikit saja gangguan, banjir tak terkendali atau kekeringan, dapat merusak produksi pangan. Kota-kota Sumeria mampu bertahan secara lokal, tetapi tidak memiliki mekanisme regional untuk mengelola krisis bersama. Sementara itu, di wilayah lain dunia, perubahan besar juga sedang berlangsung. Di Mesir sekitar 300 SM, Narmer berhasil menyatukan Mesir hulu dan hilir, membentuk negara terpusat pertama yang stabil. Di lembah Indus, kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro mulai berkembang dengan tata kota terencana. Di Tiongkok, budaya Longshan menunjukkan kompleksitas sosial yang meningkat, meskipun belum membentuk negara terpusat. Dunia sedang bergerak menuju era negara awal. Perbandingan ini menyoroti kelemahan fundamental Mesopotamia, ketiadaan otoritas pusat. Kekayaan dan teknologi ada, tetapi kekuasaan terfragmentasi. Kondisi inilah yang menciptakan ruang bagi lahirnya kekuatan baru, bukan dari tradisi lama Sumeria, melainkan dari pinggiran budaya mereka. Di bagian utara Mesopotamia hidup kelompok penutur bahasa Semitik yang disebut Akkadia. Mereka telah lama berinteraksi dengan Sumeria sebagai pedagang, tentara bayaran, dan pekerja administrasi. Secara budaya mereka menyerap banyak unsur Sumeria, tetapi secara politik mereka tidak terikat pada struktur kota negara lama. Ketika konflik antar kota Sumeria mencapai titik jenuh, dan ketika masyarakat mulai membutuhkan stabilitas lintas wilayah, muncul kebutuhan historis akan model kekuasaan baru. Satu pemimpin, satu tentara, satu sistem administrasi. Dunia Mesopotamia berada di ambang transformasi besar. Transformasi inilah yang akan melahirkan Kekaisaran Akkadia, bukan sekadar kelanjutan Sumeria, tetapi lompatan radikal dalam sejarah kekuasaan manusia. Sekitar pertengahan abad ke-24 sebelum Masehi, panggung sejarah Mesopotamia diubah secara permanen oleh munculnya satu tokoh. Sargon dari Akkad tidak seperti raja-raja Sumeria yang mewarisi kekuasaan dari garis dinasti kota. Sargon muncul dari luar struktur lama. Tradisi menyebutkan ia dibesarkan oleh rakyat biasa dan naik melalui jalur militer dan administrasi. Terlepas dari unsur legenda, satu hal jelas. Sargon adalah produk zaman yang menuntut perubahan radikal. Pada masa itu, kota-kota Sumeria berada dalam konflik terus-menerus. Salah satu penguasa terkuat adalah Lugal-Zagesi dari Uruk, yang sempat menyatukan sebagian Mesopotamia Selatan. Namun kekuasaannya rapuh karena bergantung pada kesetiaan kota-kota yang ditaklukkan. Sargon memanfaatkan kondisi ini dengan strategi yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ia tidak hanya menaklukkan, tetapi menghancurkan legitimasi lama. Sargon mengalahkan Lugal-Zagesi secara telak dan mempermalukannya secara simbolis, lalu mengambil alih wilayah Sumeria satu persatu. Namun langkah terpentingnya bukan sekadar kemenangan militer, melainkan keputusan untuk tidak memerintah dari kota Sumeria manapun. Ia mendirikan ibu kota baru bernama Akkad,
sebuah pusat kekuasaan yang terlepas dari rivalitas lama. Ini adalah keputusan politik strategis yang menandai kelahiran kekaisaran sejati. Berbeda dari raja kota negara, Sargon membangun tentara profesional permanen. Pasukan ini digaji oleh negara dan setia kepada raja, bukan kepada kota atau klan tertentu. Dengan tentara ini, Sargon mampu melakukan ekspedisi militer lintas wilayah, menaklukkan Mesopotamia Utara, Suriah, hingga jalur perdagangan penting di Levant. Kekuasaan Sargon juga diperkuat oleh sistem administrasi baru. Ia menempatkan pejabat Akkadia sebagai gubernur di kota-kota taklukan, mengurangi peran elit lokal Sumeria. Pajak, tenaga kerja, dan hasil pertanian dikumpulkan dan dikelola dari pusat. Untuk pertama kalinya, wilayah luas diatur sebagai satu sistem politik terpadu. Bahasa menjadi alat kekuasaan. Bahasa Akkadia mulai digunakan dalam administrasi negara, berdampingan dengan bahasa Sumeria yang masih dipakai dalam ritual keagamaan. Pergeseran ini bukan sekadar linguistik, tetapi simbol perubahan dominasi budaya dan politik. Sargon juga memahami pentingnya legitimasi ideologis. Ia menampilkan dirinya sebagai raja pilihan para dewa, pelindung tatanan kosmis, dan penjamin stabilitas. Narasi ini disebarkan melalui prasasti dan monumen, menciptakan citra raja universal yang melampaui batas kota. Dengan demikian, Sargon tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi menciptakan model kekuasaan baru. Kekaisaran Akkadia bukan sekadar kumpulan kota taklukan, melainkan satu negara terpusat dengan tentara, administrasi, dan ideologi bersama. Inilah momen ketika kekuasaan lokal berubah menjadi kekuasaan kekaisaran, sebuah konsep yang akan membentuk sejarah dunia selama ribuan tahun berikutnya. Setelah kekuasaan Sargon dari Akkad mengakar di Mesopotamia, tantangan berikutnya bukan lagi penaklukan awal, melainkan mempertahankan dan mengelola wilayah yang luas dan beragam. Inilah fase ketika Akkadia bertransformasi dari kekuatan militer menjadi sistem kekaisaran yang berfungsi. Keberhasilan tahap ini menentukan apakah kekuasaan Sargon akan bersifat sementara atau berkelanjutan. Ekspansi Akkadia tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terarah. Pasukan Akkadia bergerak ke Mesopotamia Utara untuk mengamankan jalur sungai dan sumber daya strategis. Wilayah Suriah dan Levant menjadi target penting karena berfungsi sebagai penghubung perdagangan ke Mediterania. Dengan menguasai wilayah ini, Akkadia tidak hanya memperluas teritorinya, tetapi juga mengendalikan arus barang, logam, kayu, dan bahan mewah yang tidak tersedia di Mesopotamia Selatan. Perdagangan menjadi tulang punggung kekaisaran. Negara mengawasi dan melindungi jalur perdagangan, sementara hasilnya mengalir ke pusat kekuasaan. Sistem ini menciptakan ketergantungan ekonomi antar wilayah. Daerah pertanian memasok pangan, wilayah pegunungan menyediakan logam, dan kota-kota pelabuhan menjadi simpul distribusi. Integrasi ekonomi ini memperkuat kekaisaran, tetapi sekaligus meningkatkan ketergantungan pada stabilitas politik. Administrasi kekaisaran dirancang untuk efisiensi. Gubernur-gubernur yang ditunjuk langsung oleh raja mengawasi kota-kota taklukan. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pengerahan tenaga kerja, dan penegakan hukum. Untuk mencegah pemberontakan, pejabat lokal sering diganti atau diawasi ketat. Sistem ini menciptakan loyalitas vertikal kepada raja, bukan kepada komunitas lokal. Dalam aspek budaya, Akkadia menerapkan strategi integrasi, bukan penghapusan. Tradisi keagamaan Sumeria tetap dipertahankan, tetapi ditempatkan di bawah patronase negara. Kuil-kuil besar dibiayai oleh kekaisaran, sementara pendeta menjadi bagian dari struktur administratif. Dengan cara ini, kekuasaan politik dan keagamaan saling menguatkan. Bahasa Akkadia semakin mengukuhkan posisinya sebagai bahasa administrasi dan diplomasi. Dokumen resmi, perjanjian, dan laporan militer ditulis dalam bahasa Akkadia, meskipun tulisan paku Sumeria masih digunakan sebagai medium. Perpaduan ini menciptakan kesinambungan budaya sekaligus menegaskan dominasi baru. Namun integrasi ini memiliki biaya besar. Kekaisaran bergantung pada arus surplus yang terus-menerus. Pajak tinggi dan pengerahan tenaga kerja menciptakan ketegangan di kota-kota lama Sumeria. Di bawah permukaan stabilitas, benih perlawanan mulai tumbuh. Pada masa akhir pemerintahan Sargon, kekaisaran tampak kokoh secara eksternal, tetapi mulai menunjukkan kerentanan internal. Wilayah yang luas memerlukan kontrol militer konstan. Setiap gangguan, baik pemberontakan lokal maupun gangguan perdagangan, dapat berdampak sistemik. Akkadia pada fase ini telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah luas yang diikat oleh kekuasaan pusat, ekonomi terintegrasi, dan ideologi bersama. Namun keberhasilan ini juga menciptakan ketergantungan struktural yang akan menjadi titik lemah di masa depan. Masa pemerintahan Naram-Sin, cucu Sargon dari Akkad, menandai puncak kekuasaan kekaisaran Akkadia sekaligus titik balik yang menentukan arah kehancurannya.
Di bawah Naram-Sin, kekaisaran mencapai wilayah terluasnya, namun juga mengalami perubahan ideologis yang mendalam. Kekuasaan tidak lagi sekadar bersifat administratif dan militer, tetapi berubah menjadi absolut dan sakral. Berbeda dari pendahulunya, Naram-Sin menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pemberontakan kota-kota Sumeria meningkat, sementara wilayah perbatasan menuntut pengawasan ketat. Alih-alih melonggarkan kontrol, Naram-Sin justru memperketatnya. Ia memimpin ekspedisi militer besar-besaran untuk menumpas perlawanan di berbagai wilayah, dari Mesopotamia Selatan hingga Pegunungan Zagros. Keputusan paling kontroversial Naram-Sin adalah menyatakan dirinya sebagai dewa hidup. Dalam prasasti dan relief, ia digambarkan mengenakan mahkota bertanduk, simbol ketuhanan dalam tradisi Mesopotamia. Ini adalah pergeseran radikal. Raja sebelumnya mengklaim dipilih atau dilindungi dewa. Naram-Sin mengklaim menjadi dewa itu sendiri. Ideologi ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi absolut, terutama di tengah krisis politik. Dari sudut pandang administratif, absolutisme ini memperkuat kendali pusat. Perintah raja memiliki status ilahi dan tidak dapat digugat. Namun secara sosial dan keagamaan, langkah ini menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat. Banyak kota memandang klaim ketuhanan ini sebagai pelanggaran tatanan kosmis, memicu resistensi ideologis yang sulit dipadamkan dengan kekuatan militer. Secara militer, Akkadia tetap kuat. Naram-Sin berhasil mengamankan jalur perdagangan dan menaklukkan wilayah yang memberontak. Namun keberhasilan ini bergantung pada pengerahan sumber daya besar dan tekanan terus-menerus terhadap wilayah taklukan. Kekaisaran semakin terpusat tetapi juga semakin kaku. Dalam bidang ekonomi, sistem yang bergantung pada surplus mulai menunjukkan tanda kelelahan. Pajak tinggi dan kewajiban kerja paksa memperburuk ketegangan sosial. Kota-kota yang dulu menjadi mitra ekonomi kini diperlakukan sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Secara simbolik, masa Naram-Sin sering digambarkan sebagai zaman kejayaan. Relief kemenangannya menunjukkan raja mendominasi lanskap, menginjak musuh-musuhnya, dan naik menuju gunung, simbol kekuasaan atas bumi dan langit. Namun di balik simbol ini, fondasi kekaisaran mulai retak. Absolutisme Naram-Sin memang memperpanjang kontrol kekaisaran dalam jangka pendek, tetapi mengorbankan fleksibilitas. Ketika kekuasaan bergantung pada satu figur sakral, kegagalan sistemik tidak dapat dikompensasi oleh kompromi politik. Masa pemerintahan Naram-Sin memperlihatkan paradoks kekaisaran awal. Semakin besar dan kuat negara, semakin rapuh ia terhadap krisis yang tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan militer semata. Setelah wafatnya Naram-Sin, kekaisaran Akkadia memasuki fase yang menentukan. Struktur kekuasaan yang dibangun dengan sangat terpusat dan bergantung pada figur raja mulai menunjukkan kelemahan mendasar. Penerusnya, terutama Sharkali-Shari, mewarisi wilayah luas dengan sistem yang tampak kokoh, tetapi sesungguhnya berada dalam tekanan berat dari dalam. Masalah utama Akkadia pada fase ini adalah ketegangan sosial yang kronis. Kota-kota Sumeria yang telah lama berada di bawah dominasi Akkadia semakin menunjukkan resistensi pasif maupun aktif. Pajak tinggi, pengerahan tenaga kerja paksa, dan penempatan pejabat luar menciptakan keterasingan antara pusat kekuasaan dan masyarakat lokal. Loyalitas yang sebelumnya ditegakkan melalui kekuatan militer kini mulai terkikis. Secara administratif, kontrol pusat menghadapi tantangan logistik. Wilayah kekaisaran terlalu luas untuk diawasi secara efektif tanpa kehadiran militer konstan. Setiap pemberontakan kecil memerlukan respons bersenjata, menguras sumber daya dan tenaga manusia. Akibatnya, tentara kekaisaran semakin tersebar dan kurang efektif dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Krisis legitimasi juga muncul. Klaim ketuhanan Naram-Sin yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan, justru meninggalkan warisan kontroversial. Ketika bencana atau kegagalan terjadi, masyarakat tidak lagi memandang raja sebagai pelindung kosmis, melainkan sebagai penyebab gangguan tatanan ilahi. Narasi keagamaan mulai berbalik arah. Dalam sumber-sumber Sumeria kemudian, periode ini digambarkan sebagai masa kekacauan moral dan kosmis. Kota-kota merasa ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun sumber ini bersifat ideologis, ia mencerminkan keresahan sosial yang nyata. Kepercayaan terhadap sistem kekaisaran melemah, ekonomi juga mulai terganggu. Jalur perdagangan yang sebelumnya aman kini sering terputus akibat konflik lokal dan gangguan di wilayah perbatasan. Ketergantungan pada distribusi terpusat membuat gangguan kecil berdampak besar. Kota-kota mengalami kelangkaan bahan baku dan pangan. Pemerintahan Sharkali-Shari mencoba mempertahankan kendali melalui kampanye militer berulang. Namun pendekatan ini bersifat reaktif, bukan solutif. Setiap kemenangan bersifat sementara dan diikuti oleh pemberontakan baru. Kekaisaran terjebak dalam siklus penindasan dan perlawanan. Yang paling krusial, Akkadia gagal melakukan adaptasi struktural.
Tidak ada reformasi signifikan untuk meringankan beban daerah taklukan atau membagi kekuasaan secara lebih fleksibel. Sistem yang efektif pada masa ekspansi berubah menjadi beban saat stabilitas menurun. Pada akhir periode ini, kekaisaran masih berdiri secara formal, tetapi kehilangan kohesi internal. Wilayah-wilayah mulai beroperasi secara semi-otonom, dan pusat kekuasaan kehilangan kapasitas untuk mengendalikan krisis secara menyeluruh. Retakan dari dalam inilah yang akan membuat Akkadia sangat rentan ketika menghadapi tekanan eksternal dan lingkungan yang lebih besar. Tekanan yang segera datang dan tidak dapat dihindari. Sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia menghadapi krisis yang tidak dapat diatasi dengan pasukan atau dekret kerajaan. Dunia memasuki fase perubahan iklim besar yang kini dikenal sebagai peristiwa 4.2 Kiloyear. Sebuah periode kekeringan panjang yang berdampak luas di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Bagi Akkadia, krisis ini menjadi pukulan struktural yang menghancurkan fondasi ekonominya. Mesopotamia sangat bergantung pada pertanian irigasi. Sungai Tigris dan Efrat memang menyediakan air, tetapi sistem pertanian tetap rentan terhadap perubahan curah hujan dan sedimentasi. Ketika kekeringan melanda wilayah hulu dan hujan berkurang drastis, debit sungai menurun. Saluran irigasi mengering, lahan pertanian menyusut, dan hasil panen gagal secara berulang. Kekaisaran Akkadia dibangun di atas sistem distribusi surplus. Pusat kekuasaan mengumpulkan hasil panen dari berbagai wilayah dan mendistribusikannya kembali untuk mendukung tentara, administrasi, dan kota-kota besar. Ketika produksi pangan menurun, sistem ini runtuh dari dalam. Negara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kelaparan meluas. Arsip dan prasasti dari periode ini menggambarkan kelangkaan gandum dan meningkatnya harga pangan. Migrasi besar-besaran terjadi ketika masyarakat meninggalkan lahan yang tidak lagi produktif. Kota-kota di Mesopotamia Utara bahkan ditinggalkan sepenuhnya, menjadi zona kosong yang memutus jaringan administratif kekaisaran. Krisis pangan juga memperburuk ketegangan sosial yang sudah ada. Pemberontakan lokal meningkat karena pusat kekuasaan tetap menuntut pajak dan tenaga kerja meskipun kondisi ekonomi runtuh. Negara dipersepsikan tidak lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai beban. Dampak krisis iklim tidak terbatas pada pertanian. Jalur perdagangan internasional ikut terganggu. Kekeringan memengaruhi wilayah pegunungan dan rute darat, menghambat suplai logam dan bahan mentah. Akkadia kehilangan keunggulan ekonominya secara sistemik. Yang membuat krisis ini mematikan bagi Akkadia adalah ketiadaan fleksibilitas struktural. Sistem terpusat membutuhkan stabilitas lingkungan. Ketika alam tidak lagi mendukung, tidak ada mekanisme alternatif untuk mempertahankan negara dalam skala besar. Kekaisaran terlalu besar untuk bertahan secara lokal, tetapi terlalu rapuh untuk beradaptasi secara regional. Dalam narasi keagamaan Sumeria pasca Akkadia, krisis ini digambarkan sebagai murka para dewa terhadap kesombongan raja. Meskipun bersifat mitologis, narasi tersebut mencerminkan kenyataan sosial. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tatanan lama. Pada fase ini, Akkadia bukan lagi kekaisaran fungsional, melainkan struktur politik yang bertahan secara simbolis. Kota-kota mengandalkan sumber daya sendiri, sementara pusat kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengkoordinasikan wilayah luas. Krisis iklim ini menjadi titik tanpa kembali. Ketika tekanan eksternal datang, Akkadia sudah berada di ambang kehancuran. Ketika kekaisaran Akkadia melemah akibat krisis internal dan lingkungan, tekanan eksternal datang dari arah yang selama ini hanya dianggap ancaman pinggiran. Dari pegunungan Zagros di timur Mesopotamia, muncul kelompok yang oleh sumber-sumber Mesopotamia disebut Gutia. Mereka bukan kekuatan kekaisaran terorganisir, melainkan konfederasi suku pegunungan yang terbiasa hidup dalam kondisi keras dan bergerak cepat. Dalam kondisi normal, Akkadia mampu menahan ancaman seperti ini. Namun pada akhir abad ke-22 sebelum Masehi, negara sudah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan wilayahnya secara efektif. Tentara tersebar, logistik terganggu, dan pusat kekuasaan melemah. Invasi Gutia bukan penyebab utama keruntuhan Akkadia, tetapi katalis yang mempercepat kehancuran. Serangan Gutia bersifat bertahap namun konsisten. Mereka menyerang wilayah perbatasan, menghancurkan pos-pos administrasi, dan mengganggu jalur perdagangan. Kota-kota yang sebelumnya bergantung pada perlindungan kekaisaran kini harus bertahan sendiri. Banyak yang memilih menyerah atau ditinggalkan. Pusat kekuasaan Akkadia tidak mampu merespons secara terkoordinasi. Kampanye militer besar tidak lagi mungkin dilakukan karena kekurangan pangan dan tentara. Otoritas raja melemah hingga hanya berlaku secara nominal di wilayah terbatas. Dalam sumber-sumber Sumeria kemudian, masa pemerintahan Gutia digambarkan sebagai era kegelapan dan kekacauan. Meskipun gambaran ini cenderung propagandis, kenyataannya kekuasaan terpusat Akkadia benar-benar runtuh.
Tidak ada lagi administrasi regional yang efektif, tidak ada sistem pajak, dan tidak ada kendali atas perdagangan. Kota-kota besar Mesopotamia mengalami penurunan drastis. Banyak bangunan administratif ditinggalkan. Produksi tulisan menurun tajam, menunjukkan runtuhnya birokrasi. Kehidupan urban menyusut dan masyarakat kembali ke struktur lokal yang lebih sederhana. Yang runtuh bukan hanya sebuah dinasti, melainkan konsep kekaisaran terpusat untuk sementara waktu. Akkadia membuktikan bahwa kekuasaan berskala besar membutuhkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil. Tanpa itu, struktur negara tidak dapat bertahan. Sekitar 1254 SM, kekuasaan Akkadia secara efektif berakhir. Tidak ada momen runtuh tunggal, melainkan proses disintegrasi yang menyeluruh. Mesopotamia kembali terfragmentasi, membuka jalan bagi fase transisi panjang sebelum kebangkitan kekuatan baru. Namun warisan Akkadia tidak hilang. Konsep negara terpusat, tentara profesional, dan administrasi lintas wilayah tetap hidup dalam ingatan kolektif dan praktik politik berikutnya. Runtuhnya kekaisaran Akkadia tidak langsung digantikan oleh kekuatan baru yang stabil. Sebaliknya, Mesopotamia memasuki periode transisi panjang yang ditandai oleh kekosongan kekuasaan, fragmentasi politik, dan penurunan skala kehidupan urban. Dunia yang sebelumnya terhubung oleh satu otoritas pusat kini kembali terpecah ke dalam unit-unit lokal yang rapuh. Setelah otoritas Akkadia lenyap, wilayah Mesopotamia Selatan dan Tengah berada dalam kondisi tidak terkelola. Kota-kota yang dahulu terintegrasi dalam sistem kekaisaran kini harus mengatur diri sendiri dengan sumber daya yang sangat terbatas. Banyak jaringan irigasi tidak terawat, perdagangan lintas wilayah terhenti, dan komunikasi antar kota melemah drastis. Struktur administratif yang menjadi tulang punggung kekaisaran menghilang hampir sepenuhnya. Kelompok Gutia, yang sering disebut sebagai penyebab utama kehancuran Akkadia, pada kenyataannya tidak membangun negara pengganti yang terorganisir. Kekuasaan mereka bersifat longgar dan terbatas. Mereka menguasai wilayah tertentu tetapi tidak mampu menciptakan sistem administrasi, hukum, atau ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya Mesopotamia tidak mengalami pemulihan, melainkan stagnasi. Kota-kota Sumeria lama seperti Ur, Lagash, dan Uruk masih bertahan, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Aktivitas keagamaan tetap berlangsung, namun produksi tulisan dan pembangunan monumental hampir berhenti. Ini menunjukkan bahwa yang hilang bukan budaya, melainkan kapasitas negara untuk mendukung kompleksitas sosial. Di tingkat sosial, masyarakat beradaptasi dengan kembali ke struktur lokal. Kepemimpinan berbasis kota atau komunitas menjadi dominan. Fokus utama adalah bertahan hidup, bukan ekspansi atau pembangunan. Dunia Mesopotamia memasuki fase yang oleh sejarawan disebut sebagai intermezzo pasca kekaisaran. Namun periode ini bukan sekadar masa kemunduran, ia menjadi fase pembelajaran. Kegagalan Akkadia meninggalkan pelajaran penting tentang batas kekuasaan terpusat. Kota-kota yang bertahan mulai mencari keseimbangan baru antara otonomi lokal dan kebutuhan akan stabilitas regional. Secara perlahan kondisi lingkungan mulai membaik. Produksi pertanian pulih secara bertahap memungkinkan surplus kecil kembali terbentuk. Dengan pulihnya basis ekonomi, muncul peluang bagi kekuatan baru untuk bangkit. Bukan dengan meniru Akkadia secara mentah, tetapi dengan menyempurnakan modelnya. Di wilayah selatan Mesopotamia, kota Ur mulai menonjol. Elit lokalnya menggabungkan warisan administrasi Akkadia dengan tradisi Sumeria yang lebih tua. Mereka menyiapkan fondasi bagi kebangkitan berikutnya. Dinasti Ur ketiga, Ur III, sebuah negara terpusat yang lebih birokratis dan terkontrol. Dengan demikian, dunia pasca Akkadia bukanlah akhir dari sejarah negara, melainkan jembatan menuju fase baru. Kekaisaran pertama memang runtuh, tetapi konsep negara terpusat telah tertanam. Apa yang akan datang bukan pengulangan, melainkan evolusi. Meskipun kekaisaran Akkadia runtuh secara politik, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Justru setelah kehancurannya, konsep-konsep yang diperkenalkan Akkadia menyebar dan membentuk dasar bagi negara-negara besar yang muncul kemudian. Dalam sejarah dunia, Akkadia dikenang bukan karena lamanya bertahan, tetapi karena model kekuasaan yang diciptakannya. Warisan paling mendasar dari Akkadia adalah gagasan tentang kekaisaran terpusat. Sebelum Akkadia, kekuasaan bersifat lokal dan berbasis kota. Sargon dan penerusnya memperkenalkan ide bahwa satu penguasa dapat memerintah wilayah luas dengan sistem administrasi yang terkoordinasi. Model ini kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh dinasti Ur III, Babilonia, Asyur, hingga kekaisaran-kekaisaran besar di luar Mesopotamia. Dalam bidang administrasi, Akkadia memperkenalkan praktik penunjukan gubernur regional yang bertanggung jawab langsung kepada pusat. Sistem pencatatan pajak, distribusi pangan, dan pengelolaan tenaga kerja menjadi standar bagi negara-negara berikutnya.
Bahkan setelah bahasa Akkadia tidak lagi dominan secara politik, ia tetap digunakan sebagai bahasa diplomasi internasional selama berabad-abad. Akkadia juga mengubah hubungan antara kekuasaan dan militer. Tentara profesional permanen yang setia kepada negara, bukan komunitas lokal, menjadi ciri utama kekaisaran. Konsep ini diadopsi oleh Asyur dan Persia, menjadikan militer sebagai instrumen utama stabilitas negara. Dalam ranah ideologi, Akkadia memperkenalkan penguatan legitimasi kekuasaan melalui simbol dan narasi kosmis. Meskipun klaim ketuhanan Naram-Sin menuai kontroversi, gagasan bahwa raja memiliki mandat ilahi menjadi fondasi politik di banyak peradaban. Konsep raja pilihan dewa muncul di berbagai bentuk di Mesir, Babilonia, dan Asia Barat. Warisan budaya Akkadia juga terlihat dalam kesinambungan tulisan paku. Sistem ini bertahan lebih dari 2 milenium setelah runtuhnya Akkadia, menjadi medium hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan. Epos, doa, dan dokumen hukum dari periode selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari tradisi Akkadia. Namun mungkin warisan terpenting Akkadia adalah pelajaran tentang batas kekuasaan. Keruntuhannya menunjukkan bahwa negara terpusat sangat bergantung pada stabilitas lingkungan dan sosial. Tanpa adaptasi struktural, bahkan kekaisaran terkuat pun dapat runtuh. Bagi dunia selanjutnya, Akkadia menjadi referensi, baik sebagai inspirasi maupun peringatan. Negara-negara yang muncul kemudian berusaha meniru kekuatannya, tetapi juga belajar dari kegagalannya. Akkadia bukan sekadar peradaban yang muncul dan hilang. Ia adalah eksperimen besar pertama umat manusia dalam mengelola kekuasaan skala luas. Eksperimen itu gagal, tetapi jejaknya membentuk arah sejarah dunia. Kekaisaran Akkadia menempati posisi unik dalam sejarah dunia. Ia bukan peradaban tertua, bukan pula yang paling lama bertahan. Tetapi ia adalah yang pertama mencoba mengelola kekuasaan dalam skala kekaisaran. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Akkadia mengubah cara manusia memahami negara, otoritas, dan hubungan antara pusat dan wilayah. Sebelum Akkadia, dunia didominasi oleh komunitas lokal dan negara kota. Kekuasaan terbatas pada wilayah kecil yang dapat dikendalikan secara langsung. Akkadia mematahkan batas ini dengan tentara profesional, administrasi terpusat, dan ideologi kekuasaan universal. Sargon dan penerusnya menunjukkan bahwa wilayah luas dapat dipersatukan di bawah satu pemerintahan. Ini juga adalah lompatan konseptual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Akkadia juga menunjukkan harga dari ambisi tersebut. Kekaisaran yang terlalu bergantung pada surplus ekonomi, stabilitas lingkungan, dan kekuatan militer akan runtuh ketika salah satu pilar itu goyah. Krisis iklim, ketegangan sosial, dan tekanan eksternal datang bersamaan, memperlihatkan keterbatasan sistem yang belum mampu beradaptasi secara fleksibel. Dalam konteks global, pengalaman Akkadia memiliki gema luas. Negara-negara besar berikutnya, dari Ur-Takya hingga Asyur, Babilonia, Persia, bahkan kekaisaran di luar Mesopotamia, berdiri di atas fondasi yang pertama kali diletakkan oleh Akkadia. Mereka mewarisi struktur, bahasa administrasi, dan konsep legitimasi kekuasaan. Akkadia juga menandai awal hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan. Keruntuhannya menjadi salah satu contoh paling awal bagaimana perubahan iklim dapat mengguncang tatanan politik berskala besar. Pelajaran ini berulang sepanjang sejarah manusia, dari runtuhnya peradaban lembah Indus hingga kekaisaran-kekaisaran di dunia kuno lainnya. Sebagai penutup, kekaisaran Akkadia bukan hanya bab awal sejarah kekaisaran, tetapi juga cermin dari dinamika kekuasaan manusia. Ia memperlihatkan potensi luar biasa dari organisasi politik, sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap krisis struktural. Dalam kronologi sejarah dunia, Akkadia berdiri sebagai titik awal, sebuah eksperimen besar yang membuka jalan bagi ribuan tahun sejarah negara, perang, administrasi, dan peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.